Nah, sekarang udah masuk di tes sesi tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya, Mbak Rindi ya. Iya, boleh, Luar boleh biasa. banget. Kita biar, Lumayan panjang. karena tadi udah mulai banyak yang nyundul pertanyaan-pertanyaan Mbak Rifda Betul. gitu. Kayak ibarat kayak lagi gatel gitu kan, garukin dong, garukin gitu. Kan tanya gitu. Ya, harapannya justru nanti kalau misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda gitu, terus punya insight yang berbeda, bisa juga banget malahan untuk sharing di kolom chat gitu ya. Silahkan Mbak Rifda dan teman-teman. Siap, Mbak Rindi. Malah jadi belajar dari permasalahan yang langsung nih, permasalahannya teman-teman gitu ya, Mbak ya. Ya, Oke, ini tadi udah banyak pertanyaan yang masuk. Silahkan teman-teman bisa juga yang mau bertanya langsung raise hand atau ya. menuliskan di kolom chat. Tapi kalau misalkan lebih maunya gitu ya, biar lebih mantap, boleh raise hand aja teman-teman. Nah, ini Ya. yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Pak Frihastanto. Untuk kepala Oke. toko, itu Hmm? misalkan mau buka cabang nih Mbak di kota lain, bagaimana ya kolamnya Mbak gitu? Pakai kolam Oke. yang mana nih? Oke, oke. Jadi mau buka cabang di tempat yang lain. Kota Thank you. lain, betul. Oke, kota lain. Tuh. Jadi pada dasarnya, pada dasarnya kolam-kolam yang tadi balik lagi nih mau cari yang pengalaman atau yang fresh graduate gitu. Kalau mau fresh graduate, apalagi kalau buka cabang, rata-rata biasanya masif ya. Bikinnya langsung banyak gitu kan di beberapa posisi langsung ke fulfill gitu ya. Kalau misalnya fresh graduate ataupun pengalaman sebenarnya kalau mau dua-duanya satu kolam itu di cleanse. Saya saranin di Hmm. cleanse. Saya pakai di cleanse. Mbak Rifda dulu pernah jadi tim di cleanse kayaknya ya. Ya, Lari ke Aksora. magang. Oke. Okay. Jadi pakai di cleanse kemudian ditulis di situ di kolom kolom apa ya job postingnya. Nah ini teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman, oke saya di Jogja. Ntar lagi nih saya tadi lagi break udah dikasih dikasih tugas sama Mas Alvan disuruh ke Surabaya buat proses hiring gitu karena cukup banyak request gitu. Saya curi startnya adalah saya bikin job posting, lokasinya saya tulis harus ada tuh. Oke, mereka akan apa ya browsing ya, akan mencari tahu oh si Aksara ini ada di Jogja gitu. Tapi saya kan mau carinya di Surabaya gitu. Contohnya yang ditulis adalah di job postingnya harus ada tulisan bersedia willing untuk ditempatkan di titik dua misalkan Surabaya itu harus ternote. Jadi itu akan terfilter ketika kita mau cari orang walaupun di luar kota yang nggak sama kota yang nggak tidak sama dengan kota kita itu mereka udah ke filter, mereka bersedia nih ke Surabaya. Ya walaupun mungkin kan kayak saya dulu lah di 10 tahun yang lalu saya cari kerja tuh kan portalnya nggak sebanyak sekarang. Saya tuh yang penting ya mungkin dapat kerja lah, apply gitu kan. Ada yang ngasang ngeklik itu saya dulu gitu. Wah kacau sih saya akhirnya ya begitulah akhirnya saya dapat di Jakarta gitu. Nah tapi setidaknya biar orang-orang di luar sana aware bahwa um, oh ini lokasi bakal di Surabaya nih, oh lokasi bakal di sini. Itu membantu kita untuk menfilter kandidat yang apply ke kita. Gitu sih Mbak Rifda, itu sangat membantu. Jadi dalam postingannya ditulis lokasinya bakal di mana. Kalau emang emang mau di Jogja ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya beda kota, karena nanti orang akan bingung kan, ini perusahaan kayaknya ditulisnya di Jogja gitu. Tapi kok ternyata di Surabaya ya, mending tulis aja langsung di iklan gitu. Langsung di iklannya. Jelas ya Mbak ya, mencari Iya, di lokasi mana gitu ya Mbak ya. iya, iya, Oke, betul. luar biasa. Pak Fihastanto, semoga menjawab Pak. Kemudian ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Iya, Ini boleh. pertanyaan yang sepertinya banyak sekali Iya, ditanyakan. apa tuh Mbak? Kemarin ditanyakan juga saat offline Mbak. Iya, Ini iya. saya menggabungkan dua pertanyaan ya Mbak ya. Dari Pak Dani dan yang kedua dari Pak Sunu. Ini Oke. Pak Dani pertanyaannya adalah lebih baik merekrut HR dulu atau yang lebih dibutuhkan dulu gitu. Mana dulu nih Mbak, HR dulu atau tim dulu? Misalkan tim marketing atau sales gitu yang memang Oh ya. dibutuhkan. Dan yang Oke. kedua, pertanyaan dari Pak Sunu. Bagaimana cara merekrut HR yang handal? Karena saya belum punya HR gitu, masih sendirian, owner sekaligus HR gitu. Silahkan Oke, Mbak. oke. Ya ini kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Tadi perihal apa Mbak Rifda yang pertama? Lebih baik Oke, rekrut ya. HR dulu atau tim dulu? Oke. Jadi gini, pengalaman Inspira ya, Mas Taufik itu 8 tahun nggak punya HR. Ya, ini cerita dari sisi owner saya ya. Jadi
biar enak gitu poin-poin apa ya secara sudut pandangnya ya. Jadi cerita tentang 8 tahun dulu Inspira itu nggak punya HR. Terus Mas Afrik punya standar sebenarnya. Pengennya cari orang marketing, ya itu yang pada akhirnya dilimpahkan ke saya tuh, target pertama saya. Orang marketing manager, orang operation, orang copywriter, orang desainer, itu target saya di awal gitu. Waktu pas belum punya HR, secara beliau itu bisnisnya banyak gitu ya. Yang diurusin banyak gitu. Harus meeting ke sana, dealing bisnis ke sana, nge-groom tim yang di sini gitu ya. Pada akhirnya untuk slot untuk mencari orang itu jadi makin sedikit gitu. Makin tipis gitu. Dan pada akhirnya ini nggak bagusnya adalah ya udahlah yang penting ada dulu orang yang pada akhirnya join ke tim. Dan disitulah mulai ngerasa, wah nggak bisa nih. Ketika kita mau tumbuh secara bisnis, memang ada area-area itu akan bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis, yaitu yang ada di HR. Itu bahasanya Mas Afrik ya. Jadi kayak makin menyadari bahwa ketika bisnis kita mau tumbuh baik tadi ya penambahan tim di mana-mana gitu ya, itu memang ada area HR-nya gitu, peran HR yang emang harus ada. Dan pada akhirnya nih, dia hire saya tuh. Dia hire HR dulu, terus orang-orang yang tadi yang dia pengen cari dengan kualifikasi standar yang emang semestinya itu diamanahkan ke HR, diamanahkan ke tim HR-nya gitu, ke saya dan tim gitu. Jadi kuncinya adalah kalau memang belum punya HR, belajar dari yang diinspirasi Aksoro, carilah HR, gitu. Carilah HR yang bisa membantu untuk karena emang fokusnya di situ kan, nyari orang gitu, nyari orang, tim, belajar tentang culture-nya di situ. Jadi ketika proses interview, ketika proses screening, mereka punya waktu yang lebih bisa fokus gitu. Jadi nggak yang langsung ngasal-ngasal, ya udahlah masukin gitu, karena fokusnya emang job priority-nya di situ gitu. Jadi itu akan membantu untuk ngejagain standar dan meningkatkan standar yang ada gitu. Itu yang terjadi di 3 tahun terakhir ini. Jadi kayak sekarang Mas Afrik, Mas Alvan fungsinya ya interview paling terakhir, final interview tuh. Final interview, mereka sebagai user, kalau memang mereka yang paling terakhir ya, karena kebetulan kalau di Aksoro kan timnya masih sedikit juga gitu, jadi biasanya interview sampai mereka. Tapi untuk proses menjaga standar tadi, standar culture khususnya, dan standar kompetensi gitu, jadi perannya di HR. Jadi sangat bisa terbantu tuh. Jadi waktunya owner, kayak yang tadi Mas Awan, dia bisa ke Surabaya, dia bisa ke Jakarta untuk melakukan secara ekspansi bisnis tadi. Tapi yang di dalam internal masih terjaga gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana cari HR yang handal? Mungkin ini saya simpulin ya. Memang ketika kita mencari HR, tricky banget sih. Karena mereka itu HR di sini itu mereka tuh kayak di tengah-tengah gitu. Di atasnya ada manajemen, di bawahnya ada tim gitu ya. Gimana ini bisa yang namanya menjadi representatif manajemen, bisa menjadi ruang buat para tim memberikan aspirasi, feedback, atau ada apapun itu gitu Mbak Rizka dan teman-teman. Jadi emang sangat-sangat tricky nih. Tapi kuncinya adalah satu, gimana ketika kita mencari HR, dia bisa menjadi dua kaki ini. Bisa main avatarnya. Avatar tuh, kalau saya konsepnya adalah, saya di saat saya harus tegas gitu ya, saya akan memainkan seorang Rindy yang tegas gitu. Ketika saya harus menjadi ibu-ibu gitu ya, saya kebetulan bisa dibilang di lantai Aksora ini satu-satunya seorang ibu tuh ya saya gitu ya. Jadi pada suka manggilnya ibu gitu ya. Ya saya bagaimana menjadi seorang ibu buat mereka ketika mereka lagi butuh konseling, mereka butuh konsultasi gitu. Saya menjadi telinga buat mereka. Ya itu fungsi HR yang harus jalan. Jangan sampai terjadi dulu. Saya tuh dulu tuh sebelum saya masuk tuh ada ya bukan HR yang experience gitu ya. Jadi kayak lebih ke administrasi gitu.
membantu untuk di Inspira gitu ya. Waktu saya masuk, saya lumayan kenceng tuh galakin campaign culture, khususnya basic rules, bagian gosip soal gaji. Itu kan nggak boleh kalau di kita ya. Itu pantang banget tuh, nggak boleh. Saya manggil, saya ngasih SP orang. Pas saya nge-SP orang itu, dia bisa ngasih list banyak banget tuh. Mbak, ini kan si A juga apa namanya gosipin gaji, dan yang ke-mention adalah si HR-nya ini gitu. Ya sih, ya saya bilang dia emang nggak apa ya nggak profesional secara experience gitu. Jadi kayak oh ada tim di internal, ya udahlah dijadiin HR dulu bantuin gitu. Itu saya malu banget gitu kayak, dan alhamdulillahnya puji Tuhan dia sudah tidak ada di sini gitu. Jadi makanya saya bisa cerita itu malu banget gitu. Kayak saya mau kompor apa ya, kayak mau campaignin culture gitu ya. Apalagi HR gitu. Tapi HR-nya sendiri nggak ngejalanin, nah itu kan kacau ya. Jadi emang beban jadi HR nih challenge saya emang ada sendiri gitu. Gimana saya bisa merepresentatifkan menjadi manajemen dan saya bisa mengayomi gitu. Jadi harus mereka yang bisa netral secara vibrasi, itu kuncinya juga ya. Jadi ketika misalnya ada tim yang curhat soal leadernya, curhat soal manajemen, kita sebagai HR tuh bisa dewasa gitu untuk menengahi, bukan yang ngomporin kayak iya sih abang si leader kita tuh gitu tuh. Wah, itu banyak terjadi tuh kemarin waktu pas offline ada yang curhat-curhat ke saya soal ini gitu. Jadi kesulitan ketika malah justru HR-nya tidak bisa menjadi jembatan gitu sih. Jadi cari yang handal dalam konteks mereka bisa menjadi representatif manajemen dan bisa menjadi representatif juga buat para timnya. Jadi bisa di tengah tuh, bisa netral gitu Mbak Rifda. Semoga terjawab gitu ya. Handalnya kalau secara kompetensi ya tadi dia punya pengalaman organisasi enggak, pengalaman HR-nya dia 2 tahun ngerjain apa aja gitu, kayak dia punya pengalaman di hiring enggak, dia punya pengalaman mungkin administratif secara HR dia bisa pegang apa enggak, hal-hal itu kan kompetensi ya. Tapi kalau secara konsep kita mencari HR, placement HR adalah orang yang tadi bisa di tengah-tengah, bisa memainkan avatarnya itu. Gitu Mbak Rifda. Thank you. Ya, luar biasa Mbak Rindi. Itu tadi sebenarnya kriteria Sama-sama Pak Sunu. Nih Pak Sunu tadi yang menanyakan. Nah ini menyambung dari pertanyaan tadi nih Mbak. Ini kayaknya juga banyak yang bertanya-tanya nih Mbak. Apakah bisa ketika kita ini ingin meng-hire HR, tapi kita ambil dari internal kita, dari tim kita, terus kita angkat jadi tim HR. Nah itu apakah diperbolehkan? Dan kriterianya apakah ada kriteria lain selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Rindi kita? Oke, ya, ini menarik sih. Ini kejadian saya kan yang tadi ya sebenarnya ya, yang pada akhirnya nggak match ya, mungkin kejadian pahit aja kali ya di saya ya. Jadi kalaupun ternyata internal ya, satu dia harus punya culture fit yang kuat. Ya. Dia harus punya potensi, dia harus punya perilaku culture yang kuat. Karena dia akan menjadi penyalur dari manajemen mau bikin apa. Kan kalau owner udah punya HR, oh yuk ini dong bikin program culture, oh ini dong bikin program engagement gitu ya. Ketika misalnya HR-nya nggak bisa nunjukin perilaku itu, saya yakin orang lain nggak akan ngikutin. HR-nya aja gitu. Tapi ini baru HR, apalagi kalau leader kan juga punya peran ya. Mereka harus juga menunjukkannya. Balik lagi ini kita harus sama-sama ya. Leader tuh kayak nggak harus owner, tapi leader di bawah layar itu harus punya representatif culture juga. Nah, kalau tadi kita bicara tentang internal HR gitu ya, satu tadi dia harus culture fit-nya dapat apa gitu. Kalau misalnya enggak, kejadiannya adalah ini, dia mungkin udah punya masa gitu, teman-teman di luar HR gitu, terus dia masuk ke HR yang mana di dalam itu penuh dengan kerahasiaan. Iya dong, di HR tuh rahasia gaji, rahasia ini perkembangan orangnya bagus apa enggak. Jangan sampai orang ini secara integritasnya nggak dapat, ketika ada yang curhat sama dia lupa nih.
ini temen atau sebagai HR nih gitu ya, terus buat keluar semua gitu rahasia perusahaan, itu bahaya. Jadi kalaupun memang ingin ambil yang di internal, saran saya pastikan culture-nya cocok dan integritas. Karena akan banyak hal-hal yang konfidensial ya atau rahasia yang harus di-keep antara cuman ya manajemen, orang tertentu dan HR aja gitu. Jadi kalau mau cari yang di luar, ya itu akan lebih netral, poin plusnya. Itu akan lebih netral. Dia akan gelas kosongnya lebih dapat gitu. Dia akan punya kacamata, oh manajemen itu kayak gini, oh tim itu kayak gini. Tapi kalau dia bawaannya dari internal, dia kayak udah database-nya tuh kuat gitu. Nanti ke manajemen, tapi kan saya yang lebih tahu teman-teman tuh kayak gimana. Wah, itu malah nggak apa ya, nggak harmonis gitu. Jadi kalau poin plusnya, kok yaudahlah Mbak Rindi, sarannya yang mana nih, internal apa eksternal gitu? Saran saya nih eksternal, karena kita bisa memastikan, apalagi nanti kita kan apa ya belajar tentang interview gitu ya, kita bisa mulai dari nol untuk kita make sure orang yang akan menjadi representatif manajemen itu bisa kita percaya dan dia netral gitu sih. Jadi kayak gelas kosongnya lebih dapet gitu. Gitu sih Mbak Rifda. Terima kasih. Oke, siap. Thank you banget Mbak Rindi, supaya lebih netral, bisa dari eksternal aja gitu Ya, ya Mbak cari ya. Tapi baru gitu tetap maksudnya. cari baru, tapi tetap yang harus culture fit gitu ya Mbak Rindi. Iya, betul, Oke, betul. Culture fit dan siap. kompetensi ya. Tapi kalau misalnya ditanya, yaudahlah dua-dua di antara dua ini mana yang paling utama? Culture sih menurut saya. Asli, karena nggak cuma di Inspirasi, saya pernah ada di sebuah tempat gitu ya. Ada yang curhat sama saya, HR-nya aja nggak ngelakuin, ngapain gitu. Cuman bisanya nyuruh tapi nggak bisa nyontoin. Nah, itu yang bahaya. Nggak cuma HR, di leader pun juga begitu ya teman-teman ya. Hati-hati. Itu saya pun sekarang kalau misalnya pasang poster harus pakai masker gitu. Yang saya pasang itu fotonya siapa? Fotonya leader-leader gitu. Karena tim itu sangat mudah, lebih mudah untuk mencontohkan gitu, kayak oh iya dia ngelakuin, oke gue lakuin juga. Itu sangat mempermudah kita untuk dalam proses internalisasi culture. Itu Mbak Rifda. Mantap Mbak Rindi. Bener banget nih teman-teman. Semua poster-poster di sini isinya muka leader. Iya. Karena tim itu kan mencontoh leadernya gitu ya. Iya. Mantap Iya. banget Mbak Rindi. Oke, Iya. ini next ada pertanyaan dari Mas Yuda. Mungkin Mas Yuda silahkan bisa langsung open mic dan open cam juga. Halo Silahkan. Mas Yuda, salam kenal. Halo, halo Mas Yuda. Sip. Halo, Wih, Halo, ramean wih ternyata. rame. Gimana Mas Yuda? Dari mana nih Mas Yuda? sama Dari mana? Kok? Halo? ya, Marifda, saya kurang jelas Marifda. Iya, ramean. Ini suaranya agak agak kecil ya Mas Yuda ya? ya. Iya. Halo, halo. Ya, halo. Dengerin Ya. atau saya naikin volume ya? Oke. Coba Mas Ya. Yuda. Udah lumayan terdengar. Oke, udah ya Mbak. Udah, oke. Saya sambil Mantap. catat ya pertanyaannya. Oke, boleh Mas Yuda. Ini kan tadi ada statement dari Mbak Rindi kan tentang apa? Tentang basic rules ya. Ya. Nah, kira-kira kita mau apa ngekat ya, ngekat tim kita yang nggak culture fit, termasuk subjektif nggak sih kalau kita ngekatnya itu berdasarkan basic rules? Terus cara masuknya itu loh, cara ngomong ke timnya itu gimana ya? Oke. Ya, Mbak Rifda boleh sambil disamarin. Mbak Rifda, saya takut internet saya nggak pas. Oke, ya. Sudah Thank saya you, Mas kirim. Yuda. Thank you. Thank you. Tentang statement basic rules, kalau kita nge-cut tim, kita dengan reason basic rules itu apakah subjektif atau enggak ya Mbak? Oke, nih. Gunanya basic rules itu adalah justru lahan kita mentreatment. Mentreatment itu ada dua, punishment dan apresiasi ya, rewards gitu. Dengan lebih objektif. Subjektivitas harus pasti ada dong gitu ya, pasti akan ada gitu. Tetapi ketika kita apalagi konteksnya mau nge-cut gitu ya,
kita mau nge-cut, kita nggak punya data, kita nggak punya acuan gitu ya, orang itu pasti akan nggak gelas kosong, pasti akan ngamuk lah. Kata siapa? Acuannya apa? Dasarnya apa? Itu tuh hal yang sering terjadi tuh. Kalau misalnya kita tidak punya acuan yang jelas. Dan saya sangat bersyukur bahkan ketika basic rules ini jalan, ketika saya nge-cut orang, saya acuannya ya udah kita udah sepakatin, dan basic rules ini ya Mas Yuda dan teman-teman harus dilampirkan di surat kontrak atau surat perjanjian sebelum mereka masuk, tanda tangan dari perusahaan, tanda tangan mewakili HR atau owner boleh, kemudian orang yang baru join itu harus tanda tangan, mereka harus aware, mereka harus paham bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan, harus dipatuhi, dan kalau tidak dilakukan kita akan bisa memproses, memberikan sanksi. Itu harus clear tuh. Itu baru namanya cara step yang tepat gitu ya. Satu, kesepakatan bersama, aware gitu ya. Dan ketika terjadi masalah gitu ya, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan basic rules, malah justru itu enak banget. Kemarin saya cerita tuh sama teman-teman offline. Saya habis nge-SP 3 orang lebih deh kayaknya gitu. Karena mereka nggak sesuai dengan basic rules gitu. Terus tadi saya juga diinformasikan tim saya ada yang melanggar basic rules nih Mbak. Oh ya udah, oke, proses. Itu enak banget gitu. Itu akan malah justru fair. Fair buat siapa? Adil buat tim, adil buat perusahaan juga gitu. Karena kita punya dasar yang kita sepakati bersama. Jadi balik lagi, basic rules itu harus kita sepakati bersama dan harus disosialisasikan gitu juga, diingetin terus. Di kaset rusak tuh kayak diputar terus, diomongin terus, di briefing, di meeting, di kehidupan di kantor kita sehari-hari, diingetin gitu. Itu biar terinternalisasi. Jadi ketika misalnya mau di-cut gitu ya kita balik lagi ke basicnya, kami lihat contoh biar oke, boleh nanti saya kasih clue-cluenya ya Mbak Rida, ingetin saya di notes. Jadi itu menjadi lahan dasar kita untuk kita men-treatment orang. Dan ini konteksnya nge-cut ya. Kalau konteks yang bagus, jangan lupa harus diapresiasi. Iya dong, gitu. Oh, karena kayak akhir tahun kemarin kami ada apresiasi day gitu ya, hari apresiasi. Setiap orang kita apresiasi, yang mana itu mengacu pada basic rules kita. Basic rules kita itu mengacu buat ke orang yang bagus, jangan sampai kita lupain. Jangan sampai malah fokusnya ke yang nggak bagus, terus yang bagus malah hilang. Karena mereka nggak ngerasa dilihat gitu. Kayaknya saya ngelakuin basic rules, ngelakuin culture tuh nggak dilihat, apa bedanya gitu. Nah itu yang bahaya. Orang bisa jadi lepas gitu. Jadi Mas Huda, satu, bikin basic rules, disepakati sama-sama, disosialisasikan, dan ketika tadi mau nge-cut, ngomongnya satu, kita pakai cara ya harus bilang terima kasih. Tone-nya saya ini mungkin simulasi ya, saya biasanya selalu dengan nada yang sangat tenang dan rendah gitu. Karena kalau saya emosi nanti pasti orang itu emosi kan, takut juga saya gitu ya. Saya biasanya pakai terima kasih gitu buat segala support yang sudah dilakukan di sini gitu. Cuman saya ingetin lagi dulu, kita kembali lagi ke culture kita gitu. Terus diceritain dan dikasih contoh apa yang dia lakuin real. Jadi Mas Huda sebelum atau teman-teman ada yang mau nge-cut di sini ya harus punya data dulu gitu. Datanya diambil dari mana? Satu, dari leadernya, dari tim sekitarnya gitu ya. Itu bisa menjadi bahan untuk kita ngomong ke orang itu. Jadi justru malah menjadi orang itu, oh ya udah, oke, siap. Kebetulan saya udah bisa dibilang nyelesain orang khususnya tentang basic rules sudah banyak banget gitu ya. Pola yang terjadi ketika saya bawa data, orang itu biasanya lebih siap menerima dan minta maaf gitu. Gitu sih Mas Yuda. Experience-nya harus tetap dijaga. Karena nanti kalau misalnya kita asal nge-cut, ya karena kamu nggak bagusnya karena apa gitu. Terus kita nggak bisa jelasin, orang itu marah, dia bisa membawa nama company kita di luar sana malah nggak bagusnya. Jangan kerja di situ, experience-nya nggak bagus, ya itu bahaya. Jadi itu journey itu yang selalu kita jagain. Gitu sih Mas Yuda. Berarti untuk
untuk basic rules itu seputar kultur aja Mbak ya, nggak termasuk di perform skill. Oke. Ya, kalau di kami gini, kadang-kadang kan kita punya pemikiran semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran ya. Jadi naturalnya biasanya begitu gitu. Jadi kalau di kami basic rules itu turunan dari culture kita. That's why culture-nya teman-teman harus clear gitu. Setiap culture kayak tadi ya di happiness, di Inspira itu ada contoh-contoh perilaku apa yang harus mereka lakuin dan itu sudah bisa mengcover. Kalau ini jalan aja, itu secara ambience, secara lingkungan pasti lebih positif gitu. Jadi kalau di kami itu turunan dari culture kita. Tapi balik lagi ya Mas Yuda dan teman-teman, di culture harus ada perilakunya, contoh perilakunya harus di statement dan dijelasin ke mereka. Gitu Mas Yuda. Terima kasih. Thank you, Mbak. Sama-sama. Thank you, Mas Yuda, untuk pertanyaannya. Jangan lupa ya Mas, experience-nya jangan sampai jelek pokoknya kalau misalkan ngekat. Itu penting banget ya Mbak Rindi ya. Apalagi sekarang suka anak-anak zaman sekarang lah ya. Suka curhat apapun itu di sosial media. Curhat lagi. Ini kejadian lucu nih teman-teman. Jadi ada yang curhat dulu sih 2019 lah saya masih. Gaji saya turun gitu. Wah, langsung saya panggil nih. Gitu. Saya ngajarin anak-anak di sini, ayo kalau curhat itu pada tempatnya gitu ya. Ternyata saya tanya, ternyata bukan gajinya yang turun, ternyata bonus. Padahal konsep bonus itu kan bisa turun, bisa naik, bisa sama, bisa ada, bisa nggak ada, gitu kan ya, bisa beda gitu. Nah, hal-hal yang itu yang kayak bahkan ada yang curhat tentang company gitu di sosial media udah kena SP juga gitu. Jadi hal-hal itu yang ya kita harus jagain sih, experience yang di tim gitu. Karena buat brand company kita. Itu Mbak Rifda. Siap. Terima kasih Mbak Rindi untuk penjelasannya. Luar biasa sekali. Masih semangat ya Mbak ya. Ini teman-teman pada semangat banget nih, kalau di total hampir 50 pertanyaan loh Mbak. Oh, serius. Thank you. Wow, gimana nih saya semoga bisa jawabin. Yuk Mbak Rifda. Siap, ini lanjut di Mazda pertanyaannya. Kan tadi sebelum kita menginterview Mbak Rindi biasanya mengirimkan form gitu ya Mbak ya. Nah, ini gimana kalau misalkan kandidatnya tidak mengisi reference check-nya? Apa yang dari sisi kita yang bisa kita lakukan, Mbak? Oke, biasanya saya nanya, apalagi kalau itu krusial ya, leader gitu. Selalu saya nanya, boleh minta referensi cek gitu. Kalau memang dia nggak ngisi, mending tetap ditanya. Jadi menurut saya kalau emang krusial ditanya aja nggak apa-apa gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ada proses interview, proses offering gitu ya, udah ini kayaknya ini oke nih, tapi ekspektasi kok nggak pas gitu. Saya juga udah nanya, apa yang membuat kamu nulis ekspektasi? Itu kan enak ya kalau udah, kan nggak mungkin kita nanya, ya mungkin aja, tapi secara balik lagi, experience, journey-nya, smooth-nya gitu. Ketika kamu gaji terakhir berapa? Gitu kan, menurut saya pribadi, saya nggak prefer di situ. Jadi makanya saya tulis di form itu, sehingga saya bisa nanya, value apa yang kamu punya untuk bisa sampai pada akhirnya menuliskan ekspektasi di situ, agar kami fulfill di situ. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa di double check. Kalau misalnya nggak punya referensi ya ditanya aja apa-apa. Gitu. Siap. Berarti langsung tanya aja. Langsung ditanya aja. Siap. Ya. Ini Mbak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Petrus. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan juga. Adalah sekarang susah mendapatkan kandidat terbaik mentok di budget salary. Mungkin ada solusi dari Mbak Rindi? Silahkan. Ya saya juga sering itu Pak, dan teman-teman tenang saja gitu. Ya, dalam artian kami di Aksoro gitu ya, bukan sebuah perusahaan yang dari investor funding mana gitu ya. Kita punya budget juga tentunya. Gitu. Kita punya batasan budget. Saya selalu informasikan ke Mas Apik, ini kejadian gini, teman. Pernah kejadian, itu over budget, itu tahun 2020 awal gitu, over budget dipaksa. Jatuhnya boncos. Mungkin Mas Alan besok akan cerita tuh, kerugian secara company, teman-teman. Over budgetnya cukup besar sekali, gitu. Akhirnya, yang terjadi boncos secara finansial, dan di situ kita belajar banyak. Gitu. Satu, kalau memang tidak sesuai dengan budget, saya nggak akan ambil
Lagi kalau ya kecuali kalau bedanya misalnya mohon maaf ya, misalnya bedanya 500.000, 1 juta, saya masih bisa nego lah, itu enak tuh. Tapi kalau bisa biasanya beda di atas 1 juta, ini saya pribadi ya, saya nggak ambil gitu. Satu, saya nggak mau maksain jatuhnya budget company jadi boncos gitu, karena kita belum tentu tahu pembuktian prestasi dia sama kita seperti apa. Kemudian yang kedua, secara moral motivasi. Bayangin di awal dia punya ekspektasi udah tinggi, saya cut ya gitu secara basic needs loh, apalagi salary itu kan ya tidak dipungkiri basic needs salah satu basic needs orang gitu ya, kita cut, moralnya udah beda gitu. Itu yang pernah terjadi juga di saya, spiritnya beda gitu, kayak udah motivasinya udah turun gitu, jadi kayak ngerasa gelas kosongnya tuh nggak bisa gitu, karena yang terjadi kayak ya lu nggak bisa bayar gue, nggak bisa ngasih 100% gue nggak akan ngasih 100%. Itu yang terjadi. Jadi saya ngelihatnya adalah satu, tadi ya, jangan sampai over budget company juga. Gitu. Harus dibicarain, saya selalu kalau offering, selalu diskusi sama finance saya gitu. Kalaupun ada yang over budget ya, itu sama leader tentunya. Terus yang kedua, lebih ngejagain moralnya. Mungkin dia punya angka segitu karena dia punya value yang dia punya, yang dia yakini dia bisa fulfill di kita. Tapi kan kita bisnis tetap harus jalan ya. Jadi saya nggak pernah maksain di situ sih. Kecuali masih tadi ya, Monovia kalau misalnya larinya di atas 500.000, 1 juta gitu, saya masih bisa enak negonya. Tapi kalau di atas itu, mendingan saya nggak ngejagain motivasinya dia juga sih. Nanti kita moralnya. Itu Mbak Rifda dan teman-teman. Siap. Terima kasih Mbak Rindi untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Dan juga mungkin bisa meng-offer yang lain gitu ya Mbak ya, kayak culture tadi itu bisa jadi offering juga ya Mbak ya? Iya, itu biasanya jadi bahan tanda kutip jualan saya sih, kayak misalnya nih saya hire kemarin ya copywriter gitu. Beliau adalah asistennya Mas Afrik langsung. Jadi kan Mas Afrik penulis buku semua bisa diatur, scale up gitu ya. Basicnya beliau memang penulis gitu ya. Itu menjadi bahan jualan saya biasanya. Nanti kamu akan bisa bertumbuh, banyak hal yang kamu akan pelajarin karena kamu langsung di coach, kamu langsung jadi tim langsung CEO, tim CEO-nya di sini gitu. Hal-hal itu yang biasanya saya tawarkan, saya kasih ke mereka. Gitu. Luar biasa, mantap. Thank you Mbak Rindi. Sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rida. Ini Oke, halo Mbak Rida. Halo Mbak Rida. Ini pertanyaan dari Mbak Rida itu masih berlanjut dari yang tadi tentang ingin merekrut HR ya Mbak ya. Nah, apakah ada standar khusus terkait kapan kita benar-benar membutuhkan HR? Kayak dari sisi owner nih, sebenarnya kapan sih saya tuh harus, ini kayaknya emang waktunya nih saya punya HR. Nah, itu tuh ketika momen apa nih Mbak? Oke, jadi ini saya dari sudut pandang curhatan owner-owner saya di sini kali ya, biar enak ya. Saya juga pada akhirnya nanya, kok akhirnya mau hire saya sih, kagak dari dulu-dulu aja gitu. Jadi kan PR di saya nggak kebanyakan nih, biasanya kita kan udah bercandaan gitu ya. Gitu. Satu, itu memang kesalahan dari owner kami gitu. Mereka menyadari bahwa terlambat gitu. Terlambat. Terus indikasi terlambatnya apa? Ketika pada akhirnya saya butuh HR. Ketika banyak hal, yang tadi ya, bahwa pertumbuhan bisnis itu, ternyata memang ada area yang itu HR yang pegang. Development ya, gimana ningkatin kompetensi, culture gitu ya. Dan makin tersadar ketika banyak hal, ini curhatan saya kemarin lagi nih, saya konfirmasi lagi nih sebelum event ini. Saya ke Mas Arik ini pasti akan ada yang nanya nih, owner, kapan nih mulai cari HR gitu. Jadi saya memvalidasi lagi gitu. Ketika banyak program-program HR yang pada akhirnya nggak jalan. Program-program pengembangan tim yang pada akhirnya nggak jalan di Inspira. Itu yang membuat akhirnya mereka sadar ini harus ada yang ngejagain. Gitu. Ini harus ada yang ngejagain karena biasanya iya nanti kita ini dong kasih tabungan emosi, kasih apresiasi. Yang terjadi tuh kayak hangat-hangat apa sih, kayak momennya tuh kadang ada, kadang nggak ada. Gitu. Orang jadi ngerasa nggak terapresiasi, nggak dapat feedback gitu ya. Jadi engagementnya jadi kendor gitu ya. Banyak yang resign gitu karena banyak program-program yang itu mempengaruhi pertumbuhan bisnis yang ada di HR
yang mana itu emang ada orang yang harus fokus di situ, yaitu adalah HR. Jadi gitu. Jadi kayak makin banyak hal-hal yang apa ya, muap gitu aja tentang kita mau bangun tim gitu ya. Tapi itu tidak ada yang maintain, ngejagain terus-menerus setiap saatnya. Jatuhnya angin lalu aja. Itu yang membuat pada akhirnya ngelihat kita butuh HR. Diinspirasi seperti itu sih dari kacamata owner ya Mas Afik dan Mas Alvan, ngerasanya itu bahwa menyadari ada pertumbuhan bisnis yang pakai HR, dan yang kedua banyak program-program pengembangan tim yang pada akhirnya nggak jalan karena nggak ada yang eksekusi. Karena itu yang paling penting ya, eksekusi dan monitoring berhasil apa enggak. Seperti itu, Mbak Rida dan Mbak Rida. Sama-sama Mbak Rida. Terima kasih sudah sabar menunggu Mbak Rida. Terima kasih Mbak Rindi. Juga Mbak Rida, semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada raise hand lagi dari Pak Heri. Silahkan bisa langsung open mic dan juga open cam Pak Heri. Dan juga untuk teman-teman nanti untuk interview dan juga untuk acceptance dan rejection-nya akan kita bahas besok ya Mbak ya, supaya bisa lebih banyak nih. Karena itu panjang sesinya. Betul. Sesinya panjang, kita besok bisa role play juga gitu supaya teman-teman bisa kebayang juga gitu ya Mbak ya. Iya, betul deh sekali. Pokoknya. Oke, siap. Ini Pak Heri sudah siap. Silakan Pak Heri. Halo Pak Heri. Halo Mbak Rini. Iya, halo Pak Heri. Mbak Rin. Iya, halo Mbak Rini Sumarno dong. Pak Heri dari mana nih Pak Heri? Dari Jakarta. Oh, oke. Ya, halo Pak. Gimana Pak? Bagus banget ya Mbak ininya, acaranya, Zoom-nya yang ingin saya mau coba tanyakan. Sebenarnya dari kita itu belum ada tim HR Mbak. Dan tadi insight bagusnya ya, HR itu ngejagain eksekusi dan monitoring itu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Pak Heri. Pertanyaan saya sih dua Mbak Rin. Yang pertama itu gini Mbak, basicnya kan adalah nanti Mbak Rin boleh koreksi. Basicnya adalah kita mau membuat atau kita mau mengajak perilaku seseorang ini apa yang kita mau. Yang saya ketahui itu ada dua, yaitu reward dan punishment secara basic. Nah, permasalahannya adalah kenapa sih ini orang atau ini tim ini tidak mau ngikut ke apa instruksi dari owner? Itu apakah, atau balik lagi ya motivasi, apakah memang di tempat kita itu take home pay-nya itu sesuai dengan UMR. Tapi kan itu take home pay ya Mbak ya. Take home pay itu kan jika plus bonus gitu. Nah, apakah ini yang menyebabkan kita itu tidak tadi ya, eksekusinya itu kurang dan monitoringnya, atau gini, karena saya juga pernah jadi karyawan ya Mbak ya, yang saya lihat itu, let's say contoh misalnya saya kebetulan di bidang kesehatan, rumah sakit atau yang umum deh, misalnya kayak bank gitu ya, atau rumah sakit yang cukup terkenal gitu, mereka dapat salary yang cukup menurut saya, dan kok kayaknya bagus ya? Apa ini ya yang kurang dari perusahaan saya gitu? Kalaupun iya, oke deh, misalnya bulan depan saya kasih nih, misalnya udah UMR semuanya dengan janji saya, misalnya UMR semuanya, tapi dengan saya mau A, B, C, D, E. Nah, kalau misalnya nggak capai cut, apa itu lebih efektif Mbak daripada monitoring, monitoring itu kan juga perlu sidak ya Mbak ya, dan itu kan nggak, makan hati, makan waktu ya Mbak ya. Nah itu, jadi akadnya tuh dari awal jelas aja gitu. Saya kasih kamu UMR, tapi saya minta A, B, C, D sampai Z. Satu A aja kamu nggak ngelakuin, udah deh, saya nggak bisa terima gitu. Nah itu
apa itu ya yang kurang dari perusahaan saya, itu satu. Yang kedua, Mbak, masalah toksik karyawan. Bahasa toksik itu kok saya kurang apa ya, Mbak ya? Maksudnya gini, batasan apa sih, Mbak, yang kita anggap ini orang udah toksik? Karena gini, menurut saya ya, Mbak, misalnya saya karyawan, Mbak. Mbak sebagai HRD saya, boleh nggak saya nggak suka sama Mbak? Itu hak saya kan, Mbak, untuk nggak suka dengan Mbak. Nah, tapi ini orang nggak suka, tapi kerjaannya bagus gitu. Atau kerjaannya ya sesuai lah, saya target 10, dia bisa 9 atau 10. Pak. Tapi sometime saya tahu nih, dia ngegosipin saya. Di sini nih nggak enak nih, gini. Karyawan gitu. Adil nggak sih kita sebagai owner langsung, kok lu ngejelekin gua sih, misalnya, kok lu ngejelekin perusahaan sih, gitu. Apakah itu hak dia? Nah, makanya saya nggak ngerti nih dari Mbak Rin yang sebagai pengalaman HRD itu, sebenarnya kata-kata toksik itu sejauh mana sih, dan sejauh mana kita harus menindaklanjuti, oh ini orang toksik nih, orang ini enggak nih. Kalau misalnya telat atau nggak achieve dan yang lainnya itu udah jelas lah ya, nggak produktif. Itu bahasanya nggak produktif kalau menurut saya. Cuman kalau toxic itu gimana sih, Mbak, gitu loh. Saya nggak ngerti aja gitu loh. Jadi cuman iya, monggo deh, Mbak, dijawab 2 aja deh, Mbak. Kayaknya jemurung. Nggak apa-apa, Mas Heri. Terima kasih buat ceritanya ini ya. Saya coba bantu jawab. Siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang bisa membantu. Jadi yang pertama tentang tadi ya, sebenarnya ini yang salah di mana sih gitu. Ini salah apa enggak dan sebagainya terkait dengan take home pay sama ekspektasi sama push-nya tadi gitu ya istilahnya, Mas Heri ya. Jadi gini, kalau kami ini saya sambil sharing pengalaman dan apa yang kami lakukan di sini ya, Mas Heri ya. Jadi satu, kami memang punya prinsip menyadari bahwa yang kerja bareng sama kita adalah manusia. Satu, ya, dalam artian bukan robot, yang mereka punya hati gitu ya. Mereka punya hati, mereka punya nalar untuk berpikir, gue adil nggak ya nih dapatnya gitu. Itu mereka pasti akan bisa berpikir begitu gitu. Dan kalau saya dari awal memahami bahwa kita harus fairness, adil gitu ya. Adil baik dari company, adil baik buat tim, stakeholder kita yang lain ya tentunya ya. Saya akan kalau konteksnya masalah basic needs ya, basic needs orang itu adalah gak dipungkiri, pasti orang kerja ya saya sendiri juga butuh duit lah. Ya, mungkin kan saya kerja terus gak dapat duit, oke saya siap melakukan apapun gitu, wajar ya. Jadi kita sama nih gitu ya, secara frekuensi kita sama nih. Nah, iya, karena secara fisiologisnya basic need-nya sama. Betul, kita butuh makan dan sebagainya. Tapi kita balik lagi kepada ini manusia, mereka punya perasaan, mereka punya nalar untuk berpikir. Saya selalu ngimbangin ketika misalnya pun ya, saya nggak bisa gaji dalam tanda kutip, mohon maaf, yang lebih gitu. Ya karena saya tadi balik lagi, saya nggak bisa nih maksain budget company gitu. Saya cuma bisa kasih ini, satu, saya ngasih ruang bertumbuh buat mereka, saya ngasih engagement program sih. Menurut saya itu kuatnya di sini. Ini Mas Alvan juga jago banget terkait yang namanya tabungan emosi gitu. Di tim Aksoro ini, mereka saya selalu sharing ya sama para peserta event Zoom. Mereka ini kayak McD, Pak. 24 jam, 7 hari. Kayak Sabtu Minggu dicari Mas Alvan tuh, mereka bisa siap gitu. Oke, siap, on gitu. Itu terjadi karena apakah gaji di Aksoro semuanya itu sudah sesuai ekspektasi mereka, saya juga nggak tahu. Dalam artian ya ini, saya nggak mungkin bocor di sini ya. Tapi basic needs-nya mungkin itu subjektif kan, butuh cukup enggak cukupnya gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah tabungan emosi di sini, gas rem. Mas Alwan tuh leader ya, salah satu leader tuh yang kenceng banget gitu, parah sih. Nanti besok nih saya akan tunjukin screenshot chatnya dia kan, jam 9:30 tuh bisa. Ini gimana caranya harus achieve gitu. Ini gimana caranya harus dildan gitu. Nggak boleh pulang kalau nggak dildan gitu. Ini
Mereka tuh nggak boleh pulang kalau belum achieve target peserta growth hacking kemarin gitu. Sampai jam berapa Mbak Rifda? Itu yang terjadi karena prosesnya Mas Alvan ke tim, saya ngelihatnya sebagai sesama owner ya, Mas Heri ya. Tentunya HR mensupport itu dari program-program lainnya untuk maintain tabungan emosi. Jadi kayak cewek misalnya, cewek sama cowok kan beda ya treatmentnya. Kalau cewek mereka tuh suka yang namanya dikasih sekedar ditanya gimana, lancar nggak hari ini, butuh bantuan apa, tapi frekuensinya sering gitu. Nah itu menjadi tabungan emosi, merasa terapresiasi, merasa diperhatikan. Kalau cewek kan biasa, saya sendiri juga gitu. Kemudian kalau cowok biasanya secara posisi kamu pengen jadi apa gitu. Apalagi kalau cowok ya, mereka pasti punya apa ya, tanggung jawab nanti kalau udah nikah gimana, punya istri, punya anak gitu ya, rumah tangga gitu. Secara karir biasanya apa yang bisa kita tawarin. Dari situ, ketika mereka ngerasa nyaman, pada akhirnya mereka akan stay sama kita. Itu yang terjadi. Jadi saya tuh dulu pernah punya salah satu leader, dia lama 20 tahun lebih di Microsoft di US gitu. Dia cerita sama saya, Rin, lu tahu nggak? Fun fact, orang resign itu bukan karena gaji. Satu, leader. Dan itu ternyata makin kesini makin terbukti. Saya nggak muluk-muluk bahwa semua orang yang di Inspira Group ya, karena di Aksoro kan cuma sedikit ya. Ada juga yang sudah ratusan orang, mereka resign. Setiap saya exit interview, nggak cocok sama leader. Gitu. Jadi jangan kita nggak ngerasa pede. Kita kayaknya basicnya itu subjektif. Kebutuhan orang beda-beda. Gitu. Tapi gimana kita mengimbangi? Ya kita tetap ingin dia produktif dong, gitu ya. Dengan cara. Iya jelas. Iya, kita dengan cara fulfill, kita harus ngimbangin. Balik lagi, itu manusia gitu. Mereka ada rasa capek, mereka ada rasa lelah gitu. Karena ya manusia, jadi kayak tabungan emosinya itu harus jalan. Dan oleh karena itu, ini dulunya program-program ini tuh waktu sebelum ada HR, mohon maaf ya, kayak hangat-hangat apa sih tai ayam ya istilahnya ya. Mohon maaf Mas Heri. Itu jadi kadang kalau lagi ingat ya udahlah dikirimin makan, datengin ke rumah. Kalau lagi ingat, nah. Tapi kan orang jadi kayak, ini gimana sih, beneran ada apa nggak sih, diperhatiin nggak sih? Nah, ketika itulah makanya baru muncul butuh HR untuk ngejagain maintenance tadi. Gak mungkin owner dengan segala macam aktivitasnya mantengin satu-satu kan, apalagi kalau timnya ada banyak. Kamu gimana, gitu. Kalau bisa semua, alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan gitu. Tapi kalau enggak, ya kita butuh orang perpanjangan tangannya Mas Heri untuk memaintain itu. Sehingga mereka ngerasa terjaga. Di situ. Itu sih. Jadi kayak tabungan emosi, engagement program, culture itu harus jalan. That's why orang akan bisa nyaman. Dan balik lagi, leadernya harus nyontoin. Gitu. Itu yang pertama. Tentang tadi bagaimana kita bisa tetap memanusiakan orang gitu ya. Tapi kita bisa bikin dia produktif gitu kan. Ya, kita harus balance dance and rem-nya tadi sih, Mas Heri. Terus yang berikutnya yang kedua tentang toxic. Ini saya batasan kalau di sini orang ini toksik apa enggak, sesuai culture kita apa enggak, perilakunya. Di kita di basic rules itu ada salah satu tidak boleh bergosip, gitu. Pernah terjadi dulu, gitu ya. Ada satu WA group, gitu, isinya ngomongin leader, isinya ngomongin company, hilang itu semua orang, gitu. Kita pada dasarnya nggak pernah maksain orang untuk stay sama kita. Saya selalu mention itu ke teman-teman Aksoro. Kalau kalian ngerasa nggak cocok, silahkan. Jangan di sini. Itu selalu saya state gitu. Saya nggak takut kehilangan orang daripada saya itu tadi orang yang nggak bisa satu kapal sama kita secara culture ya. Itu lebih berat. Itu. Jadi balik lagi ke culture kita seperti apa, back circles kita seperti apa, tujuannya di situ. Saya pun di sini sebagai HR, saya tuh juga kadang-kadang stres Mas Heri. Saya apalagi tipe orang yang tidak suka berkonflik gitu pada dasarnya. Ini jujur Mas Heri, saya itu sampai kemarin saya buka-bukaan di offline, saya tuh sampai ke psikolog gitu. serius teman-teman di sini karena ya HR tuh isinya mungkin owner ya, yang di sini belum punya HR kan isinya masalah gitu ya. Saya tuh sampai diingetin sama leader saya, Mbak Rini coba ke psikolog dikeluarin semuanya. Itu karena saya saking stresnya gitu. Dan ternyata saya diajarin sama psikolog ya. Psikolog kan dia udah teruji gitu. Nggak semua orang Mbak Rini bisa senengin gitu. Kita be profesional aja gitu. Jadi secara personal, oke, kamu nggak suka sama saya atau mau suka terserah. Tapi ayo kita kerja secara profesional.
Organisasi punya aturan, kamu ikutin. Kalau kamu nggak bisa ngikutin, jangan ada di sini. Baliknya ke situ sih, Mas Heri. Boleh dipotong nggak, Mbak? Boleh banget. Yang masalah tadi, Mbak, yang basic rules dan culture itu tadi ya? Iya. Ngegosipin tadi itu pernah, memang sih ujung-ujungnya akan mempengaruhi orang lain ya, Mbak ya? Iya, betul. Tapi berarti maksud saya ya, kalau nggak sesuai dengan kita, udah cut aja gitu ya, Mbak ya? Iya, tapi ini balik lagi ya, saya tekanin ya, ngekat orang jangan sembarang ngekat ya. Harus ada datanya, kita Ya, harus gather data, itu, nanti kalau nggak, soalnya pernah ada yang Mbak ini ngekat, langsung ngekat, besok langsung nggak ada, bisa, ya ada caranya. Ya, ini manusia, gitu. Itu Oke. sih Mas Heri. Dan yang tadi saya berarti seni membuat nyaman dan trust karyawan ya, Mbak, mungkin yang saya bisa ambil kesimpulan. Iya, betul. Biar mereka tetap nyaman, paling nggak mereka tahu di sini ngapain, mereka ngerasa dijagain, itu sih yang biasanya diperhatiin. Itu menumbuhkan loyalitas tersendiri. Inspira tuh works banget di situ. Gitu Mas Heri dan teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, thank you. Thank you Mas Heri. Itu nanti ada tambahannya juga di hari ketiga ya Mbak ya, bareng sama Mas Afan ya. Ditunggu. Nanti akan dibocorin Mas tips-tipsnya gitu. Semangat Mas Heri. Oke Mbak Rindi, nggak kerasa banget ini udah jam 5 lebih 10. Thank you banget Mbak Rindi. Thank you. Mungkin ini boleh closing statement di sesi hari pertama mungkin Mbak. Boleh, silahkan Mbak. Sambil ini sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Mbak ya. Boleh. Oke. Nah, silakan sambil Mbak Rindi closing statement, teman-teman yuk dihidupin videonya, kita foto bareng sama Mbak Rindi di hari pertama. Oke. Monggo Mbak Rindi, silahkan. Ya, jadi teman-teman kita hari ini sharing bareng tentang proses step-step hiring itu ada apa aja. Belum sampai ke level terakhir ya, interview ya. Tapi di sini kita belajar bahwa ketika kita mau cari orang, mau CV-nya yang bagus kayak gimana, terus orang yang ini bakal cocok sama kita apa enggak, mau datang nggak, apply nggak ke kita ketika kita pasang lowongan gitu ya. Kuncinya satu, yaitu teman-teman pastikan ada sebuah value dari sebuah organisasi dari teman-teman yang teman-teman bisa jual ke mereka. Kita pingin dapetin value orang, otomatis kita harus barter dengan value apa yang kita punya. Gitu. Dengan sendirinya kita bisa sangat menfilter dari CV, dari orang yang apply ke kita dengan mudah ketika kita punya value apa yang kita ingin jagain dan ingin kita tambahin dengan orang-orang yang baru akan join sama kita. Itu sih Mbak Rifda dan teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya hari ini belum sempat banyak yang dijawab gitu, tapi tadi dari ya diringkasin yang mirip-mirip. Thank you. Dan mohon maaf kalau misalnya belum kejawab semua, kita masih bisa ketemu besok. Boleh nanti di notes lagi ada yang mau ditanyakan di sesi Q&A kita bisa diskusi. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you.